Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwasil dirasatana wa qira'atana ala kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustaz Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita telah selesai. Syukuran, jazakallahu khairan. Ada. Kita telah selesai dari pembahasan isim yang 9. Ya, kalau kita katakan mah isim yang 9 gitu ya. Nah, yang ini nanti wajib dihafalkan. Ya, atau sekarang harus kita setorkan sebenarnya. Yang udah hafal? Sebelum lanjut. Pekan depan aja tadi bisa waktu. Pekan depan ya? Pekan depan apa ya pekan depan. Tayyib. Hah? Gitu ya, boleh VN ya. Nanti insya Allah saya ini lagi apa namanya? Saya tekankan lagi di grup. Nanti biar VN aja lah, voice-note aja. Nggak perlu contoh. Iya, sebutin aja 9. Nanti baru ketika hafal table pakai contoh. Nanti tujuannya supaya kita mudah menghafalkan table. Ini tablenya anak katakan table sakti. Oh, biar bisa baca kitab gundul, hafal ini table ini, nanti kita bahas. Ya, kita akan bahas. Taib. Gitu ya. Taib, sekarang kita sampai mana kemarin? Masih bagian Aqsamul i'rab. Ya. Aqsamul i'rab. Sebelum kita lanjut, kita merajaah dulu apa itu al-i'rab wal bina dan apa perbedaan mu'rab dan mabni. Al-i'rab wal bina, i'rab itu adalah secara mudahnya perubahan akhir dari setiap kata. Perubahan akhir dari setiap kata. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Disebabkan masuknya amil. Kemarin kita telah jelaskan bahwasanya setiap kata yang dia berubah pasti dia memiliki amil. Amil itu yang menyebabkan dia berubah. Ya, amil yang menyebabkan dia berubah. Kenapa Zaidun? Kenapa dia marfu' atau dhammah? Karena ada amil yang menyebabkan dia dhammah. Zaidan, kenapa Zaidan? Karena ada amilnya. Zaidin, karena ada amil. Paham ya? Nah, perubahan dari akhir setiap kata yang kita contohkan barusan itu namanya apa? I'rab. Kalau bina, tetapnya kata dalam satu keadaan saja. Contoh misalkan huwa terus. Wah, apapun amilnya yang masuk kepada dia, tetap dia mabni. Tetap. Dalam satu keadaan gitu ya. Sampai kapan? Ila antaquma sa'ah, sampai hari kiamat. Ya. Sampai tegaknya hari kiamat, huwa ya huwa. Kemudian mal farq bainal i'rab wal bina atau i'rab wal mu'rab? Apa perbedaan antara i'rab dan mu'rab? Apa yo? Iya. I'rab dan mu'rab, bina dan mabni. Apa perbedaannya? I'rab itu perubahannya, mu'rab itu kata yang dapat dirubah. Iya, betul lah. Jadi kalau mu'rab itu bicara keseluruhan kata. Ya, keseluruhan kata. Contoh Zaidun, ini katanya mu'rab. Apa arti mu'rab? Dapat dirubah. Kemudian i'rab itu namanya perubahan
dia lebih condong atau lebih memfokuskan, mentitik beratkan kepada akhir dari setiap kata itu sendiri, bukan secara keseluruhan. Maka ketika kita ketemu kata, kita tanya pada diri kita, Zaidun ini mu'rab atau mabni? Katanya mu'rab atau mabni, kata Zaidun. Mu'rab dapat dirubah, mabni tidak dapat dirubah. Kalau dia mu'rab, i'rabnya apa dalam kata? Ya, i'rabnya dia apa? Apa marfu'kah, mansubkah, majrurkah, majzumkah? Nanti akan kita bahas istilah ini. Paham ya? Sudah pahami? Insyaallah mudah ini ya. Tadi apa aja? Marfu. Ini kita akan bahas. Ya, sebentar insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Raf'un, pertama rafa'. Rafa' itu dia adalah istilah apa namanya? Dari perubahan kata yang tanda asalnya adalah dhammah. Ya, rafa' merupakan istilah dari perubahan kata yang tanda asalnya adalah dhammah. Ya, ditulis tuh ya. Sudah? Ya, jadi perubahan, dia istilah yang menunjukkan perubahan dari akhir setiap kata yang tanda asalnya dia dhammah. Iya. Makanya contohnya baitun, rajulun, kitabun. Ini i'rabnya apa? Rafa. Ya. Perubahannya dia kepada rafa. Jadi kata itu, nih Bapak-bapak harus dipahami, kata itu hukum asal kata ketika dia baru satu kata, dia belum rafa, belum nasab, belum khafat, belum jazm, masih sukun. Zaid masih kayak gitu. Paham? Masih Zaid doang. Enggak boleh kita katakan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Tapi dia masih dalam keadaan kosong. Ketika dia ada amil yang membuat dia rafa, maka dia rafa. Apa itu rafa? Ini perubahan dari akhir kata yang tanda aslinya dhammah. Nanti ada yang menggantikan dhammah. Kita akan bahas. Ya. Kalau dalam bahasa ta'rifnya ya awmana ba'anha, atau yang menggantikan dhammah. Ada nanti menggantikan dhammah, dia bukan dhammah. Tapi dia juga rafa. Wow. Jadi dhammah itu apa? Udah pasti rafa. Tapi rafa belum tentu dengan dhammah. Paham enggak? Oh iya. Rafa udah pasti dengan dhammah udah pasti apa? Rafa. Tapi rafa belum tentu dhammah. Bisa yang menggantikan dhammah nanti. Contohlah kita katakan, kemarin kita telah mempelajari sedikit dari isim musanna. Cara membuat isim musanna bagaimana? Alif nun sama ya nun, ya enggak? Tambah alif nun sama ya nun. Sekarang apa bedanya alif nun sama ya nun? Paham enggak? Paham pertanyaannya? Sebelum kita jawab, kita harus paham pertanyaan dulu. Ya. Sekarang apa perbedaan alif nun sama ya nun? Padahal dia sama-sama apa? Musanna. Kita tulis ya. Nih. Zaidani. Zaidaini. Ini sama-sama musanna enggak? Iya. Jawabannya adalah dengan alif ini dia rafa. Ini dengan ya nun dia nasab dan jer. Menunjukkan bahwasanya rafa enggak selamanya pakai dhammah, nasab enggak selamanya pakai fathah, jer enggak selamanya pakai kasrah. Paham?
Paham nggak? Terus sebagai kapan kita tahu dia rofa, dia nasab, dia jar? Itu pasti pertanyaannya gitu. Nanti di halaman 34. Itu kembali lagi ke jawaban awal. Paham nggak? Hah? Mau jelasin dulu, nggak semua yang domah itu rofa. Enggak semua, enggak. Setiap domah pasti rofa. Karena domah tanda asal rofa, kan? Tapi enggak setiap rofa menggunakan domah. Tapi nanti rofa dengan alif. Isim musanna. Alif nun. Ini sekarang Zaidani, ini katanya, kan kita sepakat tadi. Kata itu kan i'rab kan? Kata itu kalau dia mu'rab, berarti dia punya i'rab. Zaidani, ini mu'rab apa mabni? Mu'rab jawabannya. Bisa dirubah katanya, paham? Zaidani dia mu'rab. Ya, ini kata Zaidani, dia mu'rab. I'rabnya apa? Paham? I'rabnya rafa. Ya, paham? Rafa'nya apa? Ya perubahannya apa? Dia rafa. Paham? Rafa'nya dengan apa? Dengan alif, bukan dengan dhammah. Naam. Perubahannya rafa'. Kalau isimnya dikatakan isim yang marfu. Apa yang marfu? Yang di rafa'. Enggak usah kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Kita sekarang harus familiar dengan istilah nahwu. Rafa, ya dia rafa. Paham? Adalah perubahan akhir dari setiap kata yang tanda asalnya dhammah. Atau yang menggantikan dhammah seperti alif. Jadi Zaidani, dia perubahannya i'rabnya rafa. Paham? I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafa'nya dengan alif. Nanti kita akan bahas. Kemudian ini kan ya rafa, berarti secara keseluruhannya isimnya apa? Marfu'. Paham? Paham nggak? Ini kayak gini, ya. Kan rafa ini kan i'rab, perubahan akhir kan. Keseluruhannya berarti marfu' gitu. Paham? Isimnya yang marfu. Sekarang ginilah, simple gini, kita udah sepakat kan, udah sepakat. Nih. Zaidun, Zaidan, Zaidin, gitu kan? Ini akhir namanya apa? Ini akhir namanya i'rab, perubahan, ya enggak? Katanya apa katanya? Mu'rab, ma'ruf. Mu'rab, ya, gitu. Paham? Katanya, kata secara keseluruhan mu'rab bisa dirubah. I'rab perubahannya apa? Perubahannya pertama rafa atau dhammah. Kedua nasab atau fathah gitu kan? Nasabnya dengan fathah, ntar gitulah istilahnya. Ketika jar, ya, nah jarnya dengan apa? Dengan kasrah. Karena ntar jar nggak selamanya pakai kasrah, tapi kasrah udah pasti jar, paham nggak? Kayak gitu. Naam. Berarti ini kan apa? Rafa gitu kan? Perubahannya rafa. Katanya marfu. Paham? Di sini tercampur dua istilah. Pertama i'rab, pertama mu'rab, katanya dapat dirubah. Kemudian i'rab, perubahannya apa? Perubahannya rafa. Tuh, perubahannya rafa, paham? Akhirnya rafa. Berarti secara keseluruhan katanya apa? Marfu'. Ya. Paham nggak? Ya, lanjut dulu. Kalau marfu sama murab jadinya Satu. sama ya? Wassalam. Mu'rab sama marfu, ya marfu itu adalah perubahan, ya, adalah bentuk daripada perubahan. Artinya
Enggak, kalau mu'rab kan perubahan. Setelah berubah gitu ya. Hah? Marfu itu setelah berubah. Marfu? Setelah kata itu berubah. Iya, marfu setelah kata itu berubah. Jadi kan kita tahu ini kata kan mu'rab kan? Iya, ini kata ini mu'rab. Zaidun ini mu'rab, paham? Sekarang i'rabnya apa? Perubahannya apa? Jadi nggak usah kita sekarang pusing-pusing untuk memaknai istilah mu'rab itu apa, i'rab itu apa. Intinya kita harus betul-betul udah hafal dengan istilah nahwu. I'rab ya i'rab. Mu'rab keseluruhan, paham? Nah, i'rabnya dia apa? Rafa. I'rabnya dia perubahannya apa? Rafa. Apa sih rafa? Tadi. Dia adalah perubahan apa? Pada akhir kata. Setiap kata yang tanda asalnya apa? Dhammah atau yang menggantikan dhammah. Berarti ketika dia berubah dhammah, dia rafa. Perubahannya, paham? Dan katanya marfu'. Secara keseluruhannya marfu, di marfu, paham? Baik. Kemudian jenis bagian yang kedua nasab. Nasab, apa nasab? Fathah. Ya, dia perubahan khusus yang ada pada isim atau perubahan yang ada pada isim pada setiap akhir kata yang tanda asalnya adalah fathah. Tapi enggak setiap fathah, tapi enggak setiap nasab dengan fathah. Kalau fathah udah pasti nasab. Bisa dipahami? Sama kayak tadi. Ntar kita lebih jelas lagi ketika kita bahas tabelnya. Baitan, rajulan, kitaban. Itu nasab. Ini kita fokus pada akhirnya, paham ya? Akhirnya. Fathah, fathah, fathah. Adapun secara keseluruhan katanya baitan ini, ntar namanya mansub. Katanya di mansub, paham ya? Mansub. Nanti kita akan bahas di bawah ada. Ya. Baik. Kemudian berikutnya khafat. Khafat itu dengan kasroh. Ya, perubahan pada akhir kata. Setiap isim, ya setiap kata yang dia ditandai dengan kasroh atau yang menggantikan kasroh. Nanti kita akan bahas. Baitin, rajulin, kitabin. Berarti ini katanya khafat atau perubahannya khafat, paham ya? Atau jer. Khafat itu bahasa lainnya jer. Paham? Ketika Anda tanya baitin apa i'rabnya dia? Jawabannya apa? Jer. Paham ya? Baitun apa i'rabnya? Rafa. Ya, rafa. Perubahannya rafa. Mafhum ya? Iya. Jadi nanti sebenarnya kalau dalam ilmu i'rab itu kita i'rab kita gini. Qala Zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Gitu. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhir. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian berikutnya jazm. Perubahan berikutnya adalah jazm. Apa jazm? Dia khusus pada fi'il. Pertama kita pahami dulu jazm ini khusus pada fi'il. Dia tanda perubahan yang asalnya menggunakan sukun. Yang menggunakan apa? Sukun. Atau nanti yang menggantikan sukun. Paham? Iya, jazm. Lam yaktub. Lihat sukun. Lam yaktub. Liyaskut. Ya, la tajris. Semua sukun ya. Sukun. Berarti apa? Barakallahu fikum. Ketika kita lihat fi'il dalam keadaan sukun, Anda tanya, apa i'rab ini fi'il? Jawabannya apa? Jazm. Ya, fi'ilnya i'rabnya jazm. Mafhum? Jazm ini sukun. Iya.
atau yang menggantikan sukun. Nanti ada gantinya. Seperti tadi rafa. Rafa ini apa? Ya perubahan akhir setiap kata yang tandanya dhammah atau yang menggantikan dhammah. Paham? Karena tidak setiap kata yang marfu itu menggunakan apa? Dhammah, ya. Nanti ada kata yang marfu yang dia menggunakan alif seperti isim musanna. Ada yang marfu'nya dengan waw seperti jamak mudzakkar salim muslimuna. Kalau muslimina mansub, muslimina lagi majrur. Paham? Nah, ini kan apa namanya ya? Kunci buat bisa baca kitab Gundul ini harus kita hafal nanti. Berikutnya, falil asma'i min dzalik. Falil asma' min dzalik, dan bagi isim min dzalik dari pembagian i'rab itu ada rafa, nasab dan khafat atau jar. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim. Jadi maksudnya apa? Isim itu ketika dia berubah, ketika dia di i'rab, maka i'rabnya dia, perubahannya dia tidak keluar dari 3 keadaan. Pertama rafa, kalau enggak nasab maka dia jar. Ya, rafa, nasab, jar. Adapun jazam ini khusus buat fi'il. Paham ya? Berarti gampangnya isim enggak ada yang sukun. Di dalam kalimat enggak ada isim sukun. Karena minim-minim banget tuh isim tuh dijer. Ya, dimajrurkan. Isim tuh minim-minim dimajrurkan, i'rabnya jar. Paham, Pak? Pak. Oh. Nah. Wal af'ali min dzalik, dan untuk fi'il dari perubahan i'rab ini ada rafa, nasab, jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada jar pada fi'il. Berarti kebalikannya. Kalau fi'il itu dia jazm, sukun, dan enggak boleh dijar. Gampangnya apa? Ya fi'il enggak ada yang kasroh. Kita contohin dengan tanda asal aja gitu kan. Tanda asal jar kan kasroh kan? Enggak ada fi'il di kasroh. Paham? Ya fi'il Pak bisa marfu, contohnya yaktubu. Bisa mansub, yaktuba. Bisa jazm atau sukun, yaktub. Ya? Nah. Enggak ada jar, enggak ada yaktubi. Enggak ada. Kayak gini aja. Jadi ketika kita ketemu isim di dalam kalimat bahasa Arab, ya di dalam kalimat itu berarti kan bahasa Indonesia kan kumpulan kata kan, atau dalam bahasa Arabnya jumlah mufidah atau kalam. Di dalam jumlah ini tinggal kita pastikan ini isim, i'rabnya apa? Rafa'kah, nasabkah, jarkah. Dengan itu kita bisa bacanya dan kita bisa terjemahinnya. Paham? Oh ini dalam keadaan marfu, oh ini masuk, oh ini majrur. Oh ini katanya marfu, ini katanya masuk, ini katanya majrur. Paham? Kalau pada fi'il sama cuma 3 aja. Oh ini fi'ilnya marfu kah, masuk kah, majzum kah, udah. Itu bahasa Arab cuma ngurusin itu doang. Simple. Tapi tidak sesimpel yang dibayangkan. Ya bahasa Arab cuma dia tuh ngerjain isim, fi'il, huruf, dah. Itu doang. Isimnya marfu, masuk, majrur. Fi'ilnya marfu, masuk, majzum. Huruf mabni selamanya tetap. Paham? Ini atar ada? Belum? Nanti kita akan bahas. Ya, tenang. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Pertanyaan yang berkaitan dengan ini materi? Atau materi yang sebelumnya?
Ya, Bukan di sini nggak ada pembahasan mudhof ilaih ya. iya. Itu kenapa Ustaz kalau bahas itu supaya Karena ini supaya bisa paham al asmaul khamsah. Ya. Karena al asmaul khamsah kan dia mudhof ilaih kan? Ya, kita catat itu. Nanti kita akan bahas di mana di akhir kitab. Mudhof ilaih. Ada pembahasannya mudhof ilaih di akhir kitab. Cuma apa tujuannya kita bahas? Ya, tujuannya cuma sekedar lil faedah, untuk faedah aja. Ya. Untuk faedah, karena kita kemarin memahami al asmaul khamsah. Kenapa dia dinamai isim yang 5? Dikarenakan ketika jadi mudhof, dia ada tambahan hurufnya. Waw, alif sama ya. Abuka, abaka, abika. Beda dengan isim yang lain. Contohnya qalam. Qalamuka, qalamuku, qalamuka, qalamaka, qalamika. Enggak ada waw, enggak ada alif, enggak ada ya. Paham? Nah, ini kalau yang dengerin materi sebelum, insyaallah paham. Lanjut. Al-isim di sini isim terbagi dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Itu di bawah ya, masih halaman 11. Ada yang mabni itu yang tetap. Yang mu'rab berarti yang dirubah. Kata yang dirubah. Pertama ada yang marfu'. Nah, kalau ini kita bicara secara keseluruhan katanya. Kitabun, ini katanya marfu'. Jadi gini ya, kita runtutannya gitu nih, runtutannya. Kita udah nggak usah bahas i'rab sama mabni sama mu'rab, paham ya? I'rab dan mu'rab itu asal dari segalanya, dari isim yang kita bahas di ilmu nahwu. Paham? Intinya kalau udah tahu kita kata, udah tahu kalau bahwasanya ini kata mu'rab, udah selesai. Kita tinggalkan aja i'rab dan mu'rabnya. Tapi yang lebih kita fokuskan perubahan itu sendiri apa? Contoh misalkan Zaidun, ya, ini katanya dia marfu'. Paham? Katanya marfu'. Isim marfu'. Isim yang dimarfu'. Paham? Apa marfu'? Yang di dhammah itu secara gampang ya, yang di dhammah atau yang menggantikan dhammah nanti. Makanya ntar kita ketika jelaskan kata Zaid, dia isim marfu'. Wa alamatu rafa', ya, raf'ihi, alamat rafa'nya dhammah. Paham? Ad-dhammah. Jadi pertama kita jelaskan dulu dia marfu, baru apa rafa'nya? Tanda rafa'nya apa? Karena kan rafa' enggak selamanya pakai dhammah, ya enggak? Contoh ini Zaidani, berarti ini Zaidani katanya marfu apa mansub atau majrur? Marfu. Kita tahu dari mana dia marfu, nanti kita hafal tabel sakti. Ya. Zaidani dia isim marfu. Nanti antum bisa tahu ilmu gaib setelah hafal tabel ini insyaallah. Dan selesai kitab ini. Bisa baca kitab yang enggak ada harokatnya. Isim marfu'. Nah, dia berarti marfu'. Apa alamat rafa'nya? Dan tanda rafa'nya dia bukan lagi dengan dhammah, tapi apa? Al-alif. Kenapa dia tanda rafa'nya alif? Kita jelasin lagi. Li'annahu al-musanna. Karena dia isim musanna. Isim musanna rafa'nya dengan alif. Paham? Paham nggak? Nanti kita akan bahas ya, rafa' isim musanna, jamu. Makanya kita sudah hafalkan isim yang 9 itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang tadi nih Zaidun, ya, dia marfu masuk majrur. Zaidun, kita harus tahu dulu marfu ya. Dia Zaidun katanya marfu. Enggak,
dia isim yang marfu. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu rafi, dan tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Isim mufrad nanti isim yang ketika dirafa dengan dhammah. Paham? Paham, Pak? Paham dulu ya. Nih, lihat kembali ke kitab. Kitabun maradun. Ini adalah isim yang marfu'. Ya. Kata yang dimarfu' secara keseluruhan ya. Apa rafa'nya dia? Dhammah. Paham? Nah. Jadi gampang ya, ketika kata dimarfu' itu dia menggunakan dhammah. Gampangnya gitu. Kemudian berikutnya mansub. Yang mu'rab, yang dirubah, kata yang dirubah ada yang mansub. Contohnya kitaban maradon. Apa mansub itu? Yang di fathah. Yang di fathah. Atau yang menggantikan fathah. Ada yang majrur, kitabin, maradin. Paham ya? Jadi marfu, mansub, majrur ini dia fokus kepada keseluruhannya. Ya, keseluruhan kata. Adapun rafa, nasab, jar fokus pada akhir katanya. Paham? Pada akhirnya. Sebagaimana mu'rab fokus pada seluruh kata, i'rab fokus pada akhir kata. Paham? Baik. Lanjut. Nah, al-mabni, sekarang al-mabni definisinya ya. Al-mabni adalah huwa ma la yataghayyar akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mabni dia adalah kata yang tidak berubah akhirnya. Kita udah jelaskan ini kemarin, alhamdulillah. Mabni berarti katanya, kalau bina berarti tetapnya dia. Ya, ketetapannya. Yang tidak berubah akhirnya bisa babi dengan sebab dukhulil amil, masuk amil. Artinya apa? Apapun amilnya yang masuk kepada dia, maka dia tidak berubah. Contoh, darasa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Lihat belakangnya hadza semua kan? Belakangnya fathah semua. Paham? Belakangnya enggak ada yang berubah. Enggak hazu, enggak hadza, enggak hadzi. Padahal kan kalau ada huruf jar setelahnya majrur, ya enggak? Kalau ada huruf jar membuat isim yang setelahnya majrur atau kasrah gitu kan? Naam. Tapi hadza enggak hadzi. Menunjukkan ini katanya mabani. Kata yang telah ditetapkan, yang enggak bisa dirubah-rubah. Wal mu'rab, nah sekarang mu'rab. Huwa ma taghayyar, akhiru dia adalah kata yang akhirnya bisa dirubah. Bisa babi dukhulil amil dengan sebab masuknya amil. Berarti lawannya. Misal ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Ini rajulan, rajulun, rajulin, katanya mu'rab, dia bisa dirubah. Paham? I'rabnya dia apa? Kalau rajulun rafa', rajulan nasab, rajulin jar. Kita ambil salah satu aja. Kita mau khafat, kita mau jar, biar nggak bingung. Udah jar aja ya, biar gampang. Karena kalau khafat itu kan dia apa ya? Hurufnya huruf tebal, kho, gitu kan? Dia isti'la. Kalau jar udah nggak ada isti'la, infitah. Ya. Taib. Paham ya? Jadi kita harus tahu istilah rafa, nasab dan jar. Walikulil asma'il mu'rabat alamatun khassatun. Dan pada setiap isim-isim yang dia mu'rab, artinya yang dapat dirubah gitu ya. Udah kita nggak usah terjemahkan lagi istilah mu'rab dan i'rab. Setiap isim-isim yang mu'rab
Berarti harus kita udah tertanam pada pemahaman kita ya yang dirubah mu'rab itu. Alamatun khassah, tanda-tanda yang khusus. Ya, alias apa? Isim itu ketika di i'rab dia memiliki tanda-tanda tersendiri. Gitu ya. Jadi enggak akan tercampur nanti. Nanti kalau musana apa ya? Ntar insyaallah akan ada penjelasannya. Saya bayanuha akan datang penjelasannya. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Ini amilnya yang mana? Yang disebut sebagai amilnya. Yang amil tuh Dari ro'ay, misalnya ja'a rojulun itu yang amilnya yang mana? yang roju, yang ja'a. Kita kan lagi fokus rojul kan? Kita lagi fokus kata rojul. Amilnya mana? Ja'a. Ja'a membuat rojul jadi marfu'. Paham? Ja'a atau gampangnya fi'il. Fi'il ini dia membuat kata isim yang setelahnya menjadi marfu'. Paham? Menjadi marfu'. Apa marfu' itu? Ya menjadi dhammah, gampangnya gitu ya. Itu artinya apa aja? Ja'a rojulun. Telah datang seorang laki-laki. Jadi gini, kita udah mulai tergambar di sini. Kapan isim itu dia i'rabnya marfu', paham? Kapan isim itu di marfu', di rafa' atau di marfu'? Ketika ada fi'il, paham? Nanti kita akan bahas. Kalau ada fi'il, setelahnya ada isim pasti dia di marfu'. Bukan di mansub, bukan di majrur. Ru'aitu rajulan, saya melihat lelaki, marartu bi rajulin, saya berpapasan dengan lelaki. Ru'aitu ini amilnya, marartu Itu melihat itu. iya, saya lihat. Rajulin amilnya bi. Paham? Ro'ay tadi melihat atau saya melihat? Saya melihat. Ada tuh kan ana. Nah, tadi barang itu apa? Saya berpapasan dengan seorang lelaki. Paham? Ada pertanyaan lagi? Tinggal sebagai anak. Fi'il sebagai amil. Entah. Jadi setiap kata itu nanti punya amil. Nanti kita akan bahas. Setiap isim punya amil. Amil itu selain fi'il apa isim? Huruf juga. Huruf nggak bisa jadi amil huruf. Nanti isim jadi amil. Fi'il jadi amil, isim jadi amil. Nanti kita akan bahas insya Allah. Lebih detailnya di halaman 34. Kembali ke situ lagi. Betul. Gimana? Yang itu kan ada tiga. Iya. Tadi kan yang amilnya kan saya kan ja'a ya. Itu kan fi'il. Heeh. Misalnya kan ada tiga pembagian fi'il itu. Ya, apakah ketiga fi'il itu Membuat setelahnya marfu. perubahan setelahnya itu Marfu. ya maksudnya apakah ada pembagian misalnya fi'il mudhari misalnya di depannya terus isinya berubah jadi Marfu gitu. atau apa gitu. Apakah ada pembagian lain seperti itu? Ya sebenarnya ini nanti di halaman 34 lagi jawabannya. Iya. Jadi apakah setiap gampangnya gini kan? Apakah setiap fi'il ketika setelahnya isim itu isimnya di marfu gitu kan? Ya enggak setiap kayak gitu. Apa aja fi'ilnya berarti yang membuat isimnya marfu? Ya nanti itu penjelasan kita itu, inti dari nahwu. Paham? Ya. Ada lagi? Tadi kenapa kalau ja'a itu jadi rafa terus kalau itu jadi nasab? Padahal sama-sama fi'il gitu ya. Itu nanti jawabannya. Iya. Penasaran semua ya? Ada kaidah fikih. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Kalau buru-buru mendapatkan sesuatu belum waktunya, ntar dia tidak akan bisa mendapatkannya. Artinya apa? Saya pokoknya mau dapat, nggak sanggup, akhirnya pusing keluar. Gitu ya Pak. Nah, nggak apa-apa, nanya bagus daripada dipendam sendiri kan jadinya pusing. Ya lagi, emang nahwu ini
Masya Allah, kita pagi-pagi olahraga otak ini, bukan olahraga fisik. Ana juga olahraga otak, karena bagaimana bisa memahami gitu, ya. Kita udah paham untuk sendiri itu gampang. Tapi memahami yang beda pemahaman itu, waduh, repot. Tapi nggak keringetan aja ini kita. Ada pertanyaan lagi? Isim yang di bab itu ada tanda-tanda khusus. Iya. Tanda-tanda khususnya tanda tujer itu lah. Iya, tanda-tanda khusus nanti apa namanya? Dhammah, nasab, dhammah, fathah, kasrah gitu kan. Alif ya. Itu ntar di sini. Ini jawaban di setelah ini. Di halaman 13 tuh ya. Sebelum kita lanjut itu, maksudnya ada lagi nanya? Udah nggak ada? Tenang, kita baru 1 jam. Masih ada 1 jam lagi. Ya, jangan kemana-mana dulu. Taib. Kalau nggak ada, kita lihat halaman 13 di tabel. Udah ya? Ini tabel sakti, harus dihafalkan, wajib. Al-asma'ul mu'arabat wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Paham? Jadi ini adalah semuanya yang 9 yang kemarin kita bahas. Ini yang kita bahas yang 9 ini, dia adalah isim-isim yang dapat dirubah. Kan kita tanya, berubahnya dengan apa tanda perubahannya dia? Nah, di sini juga dijelaskan apa? Beserta tanda-tanda perubahan dari setiap isim yang dirubah ini. Paham? Isim-isim mu'rab, isim-isim yang dirubah, yang dapat dirubah. Artinya apa? Isim mu'rab bukan isim mabni, gitu kan? Dia punya perubahan, rafa, nasab, jar, dan tanda-tanda dari i'rabnya dia, perubahannya dia. Ketika pertama, kemarin kita bahas isim mufrad kan? Ya enggak? Isim mufrad ini dia mu'rab. Paham? Isim mufrad mu'rab. I'rabnya dia dengan apa? Paham? I'rabnya, tanda i'rabnya dia apa? Kalau mu'rab itu kan berarti kan ada marfu, ada masub, ada majrur. Tadi kita bahas, ya enggak? Isim yang mu'rab, yang dirubah, bisa ke marfu, bisa ke masub, bisa ke majrur. Sekarang kita udah mulai lebih dalam lagi. Marfu'nya isim mufrad dengan apa? Paham? Masubnya isim mufrad dengan apa? Majrurnya isim mufrad dengan apa? Sudah pahami? Kita lanjut masuk. Al-asma di sini isim-isim. Al-awwal yang pertama al-ismul mufrad. Kita nggak usah tanya lagi isim mufrad itu apa. Kemarin kita bahas. Ya, isim yang menunjukkan apa? Satu, tunggal. Jadi nanti kita hafalnya gini, ya hafalnya gini nih, bapak harus betul-betul persis hafalnya. Al-ismul mufrad marfu'un waladun marfu'un bi dhammah, waladan mansubun bi fathah, waladin majrurun bi kasrah. Itu cara ngafalnya gitu, tapi kita jelasin dulu ya. Waladun, contohnya waladun. Ini waladun katanya marfu'. I'rabnya dia rafa. Atau katanya dalam keadaan marfu' di rafa. Paham? Dimarfu'kan. Nah. Apa marfu'? Perubahan khusus, ingat ya. Perubahan akhir setiap kata marfu' itu. Nah, alamat rafanya apa? Dhammah. Jadi gampangnya gini. Ketika kita lihat isim mufrad dalam keadaan di dhammah, berarti dia sedang dalam keadaan apa? Marfu'. Paham? Kan kita kan nanti kalau mau latihan belajar kitab gundul, umpamanya kita lihat-lihat dulu yang berharokat. Lihat berharokat. Qala Zaidun. Oh, ini Zaidun berarti apa? Isim mufrad apa musanna ya? Oh, mufrad. Paham? Oh, dia di dhammah, berarti dia sedang marfu'. Paham? Apa alamat marfu'nya dia? Dhammah. Paham ya? Kemudian waladan. Nah,
Waladan ini ketika dia fathah, dia masuk. Ya. Waladan ini katanya ini adalah kata yang masuk. Masuknya alamatnya fathah. Gampangnya kalau fathah berarti masuk. Isim mufrad kalau fathah masuk. Paham? Bismillah. Waladin majrur, alamat jarnya kasrah. Berarti kalau kasrah, isi mufrad kasrah, dia sedang apa? Sedang majrur. Ini kita harus betul-betul dihafalkan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan makna. Isi mufrad ketika atau kata ketika di marfu, antara maknanya apa? Ketika dimasuk maknanya apa? Ketika dijar maknanya apa? Beda-beda. Dan ketika kata itu marfu, kita harus tahu tandanya. Kalau nggak tahu, kita nggak bisa bacanya nanti. Paham? Contoh misalkan, kita kasih contoh katanya dia marfu semua nih. Runtutannya kayak gini nanti. Ini anak kasih contoh yang dia semuanya babnya marfu. Ya, dia dibaca marfu. Jangan kita tanya, bagaimana tahu kita dia bacanya marfu? Halaman 34 itu, ya. Yang kita tanya. Anak tapi kasih bocoran. Ini kata-kata ini dua-duanya dibaca marfu. Sekarang pertanyaannya, ketika kata ini dibaca marfu, paham? Apa tanda rafa'nya dia? Nah, tahu dari mana dia dhammah? Rafa'nya dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Paham? Karena dia isim mufrad nih, Zaid ini isim mufrad. Makanya ketika dia rafa dengan dhammah. Paham? Ini juga isim mufrad. Berarti kalau rafa dengan, paham? Saya pahami nggak? Gimana? Iya. Paham ya? Baik. Sekarang kita kasih contoh lagi misalkan. Kalau lagi mansub, isim mufrad lagi nasab, maka kita kasih tandanya apa? Fathah. Paham ya? Fathah, fathah, fathah. Kurang lebih kayak gitu. Nah. Yang kedua al-musanna waladani marfu'un. Iya, fadal. Ini contoh waladun ini. Itu kan kalau masuk itu kan ada tambahan alifnya ya. Kalau yang marfu sama majrur itu kalau gundul itu kan hurufnya sama semua. Wawu, lam, itu kita bisa tahu itu di dhammah sama di kasroh. Baik, jadi gini. Waladun. Kalau waladan itu kelar lah insyaallah ya, karena ada alifnya ya. Alif mansub namanya itu. Tapi kalau walad ini marfu majrur, gimana kita tahu? Kapan kita tahu dia marfu gitu kan? Kapan tahu ini? Oh, ini walad di konteks ini dalam keadaan marfu, konteks ini dalam keadaan majrur. Jadi bisa kita kasroh. Jadi ya nanti di halaman 34. Intinya Anda tahu. Pokoknya pertanyaannya selalu menjurus bagaimana. Sabar ya. Itulah pembahasan kita. Paham? Paham? Itu nahwu. Itu ilmu nahwu. Ya. Gimana kita bisa tahu? Nanti kita bakal tahu. Sekarang kita harus tahu dulu bahwasanya isim mufrad kalau lagi marfu dengan dhammah. Ntar ketika kita tahu dia marfu, kita dhammah dia. Enggak kita kasroh, enggak kita kasrohkan. Kalau kasroh bukan marfu majrur. Paham? Ketika masuk fathah, ketika majrur kasroh.
Kapan dia marfu, kapan masuk, kapan majrur? Halaman 34. Ya, itu. Sabar. Ini baru halaman 13. Silama. Tayyib. Paham ya, Pak? Jadi ini untuk menghafal dulu. Iya, ini untuk menghafal gambaran ketika nanti kita praktek di lapangan. Jangan sampai kita tahu ini kata ini dia i'rabnya marfu, tapi kita salah harokatnya, salah tandanya. Oh ini Anda tahu Z ini dia marfu, tapi kita bacanya Zaidin, salah juga. Karena marfunya Z bukan dengan kasrah tapi dengan dhammah. Itu lebih mengarah ke situ, ya. Jadi kita hafalkan dulu ini. Nah, paham ya? Walaupun kita tahu hakikat kata ini marfu, tapi kalau kita ngomong tandanya salah, ya salah maknanya. Ya. Banyak yang kesalahan-kesalahan gitu. Contoh misalkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ulama'u dia marfu. Ya. Kenapa dia marfu? Karena dia fa'il nanti. Kita fa'il itu kata kerja, gitu kan. Kata kerja itu pelaku. Afwan, bukan kata kerja, pelaku. Pelaku itu dalam bahasa Arab nanti namanya fa'il, dia i'rabnya marfu. Alamat rafa'nya apa dia? Ulama'u dhammah. Paham? Kenapa alamat rafa'nya dhammah? Karena dia nanti jamak mudzakkar salim. Afwan, jamak taksir ya, afwan. Karena dia jamak taksir, ulama'u dari kata alim. Nah, dan ketika kita rafa ulama ini harus kita dengan dhammah, jangan dengan fathah. Karena kalau dengan fathah, walaupun kita tahu dia marfu, maka nanti maknanya berubah. Orang dengarnya salah. Contohnya misalkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ini kan maknanya kan sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya para ulama. Paham? Tapi ketika ulamanya di fathah dan Allahnya di rafa, maknanya sesungguhnya yang takut kepada ulama hanya Allah. Kan maknanya berubah kan? Berubah drastis. Makanya walaupun kita tahu ini katanya bisa ini katanya dalam keadaan sekarang dimasuk. Oh ini katanya di marfu. Kita juga harus tahu. Ya. Kita juga harus apa? Harus tahu tanda dari marfu masuknya itu. Saya pahami? Ya. Nah, ini sekarang kita lagi fokus tanda-tandanya. Kemudian yang kedua al-mutsanna waladani. Dia waladani marfu'un. Alamat rafanya al-alif. Mansubun. Waladaini mansubun. Alamatnya al-ya. Majrurun. Waladaini majrurun. Alamatnya apa? Al-ya. Berarti isim mutsanna ketika dia marfu, kapan dia marfu? Nanti jawabannya ya. Ketika dia marfu, dia dengan alif. Ketika dia masuk, dia dengan ya. Ketika majrur dengan ya. Bagaimana cara bedainnya nanti ya? Ini kan sama-sama dengan ya. Bagaimana cara bedainnya? Gitu kan? Pasti ada pertanyaan kayak gitu terbesit. Nanti ya, itu nanti. Baik. Kita kasih gini, kita kasih gampang gini. Kita kasih contoh, bocoran sedikit. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Misalkan zahaba. Zahaba. Ini fi'il. Fi'il itu kata kerja. Ya enggak? Fi'il itu kata, berarti harus ada yang kerja, ya enggak? Harus ada yang melakukan. Nah, setiap ada fi'il pasti dia ada fa'il. Fa'il itu ya subjek ya. Subjek predikat gitu kan. Entah dia ada objek atau enggak dalam bahasa Arab, kadang ada kadang enggak kalau objek, ya. Nah, zahaba Zaid. Zahaba
Zaidun. Zaid telah pergi. Zaid telah, siapa yang telah pergi? Zaid. Paham? Ini Zaid telah pergi. Baik. I'rabnya Zaid, dia ini apa? Marfu. Pertanyaan, kenapa dia di marfu? Karena dia fa'il. Ya. Kenapa marfu? Karena dia fa'il. Fa'il itu apa? Kata kerja. Apa namanya? Pelaku. Setiap di dalam bahasa Arab ini, kalau ada pelaku, maka dia nanti di marfu, di rafa. Paham? Paham ya? Setiap fa'il marfu. Ya, setiap fa'il pasti marfu tentu ya. Setiap fa'il marfu. Setiap pelaku dia marfu. Gitu. Fa'il itu gampangnya pelaku untuk kita-kita yang masih awal. Ini fi'il. Ini apa? Fa'il. Fi'il fa'il, fi'il fa'il. Tahu dari mana nih fi'il bagi bentuk kayak gini? Nanti di sorof. Itu udah beli buku itu kan ya? Tapi belum datang bukunya. Qadar. Gimana? Ya belum nyampe bukunya. Udah ini. Dzaba Zaidun, fi'il dan fa'il. Sudah pahami? Ini fa'il berarti hukumnya dalam bahasa Arab dia marfu, paham? Berarti kalau kita jelaskan Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaid ini adalah fa'il yang marfu'. Alamat rafa'nya apa? Dhammah. Paham? Kenapa alamat rafa'nya dia dhammah? Aywa, betul. Li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Makanya kita kasih dia rafa dengan dhammah. Sekarang kita punya isim musanna. Zaidan ini yang ana mau jelaskan, tapi karena nggak mungkin langsung jelasin ini, jadi kita ada muqaddimah dulu. Ada prolog sedikit. Ada kita kata Zaidan sama Zaidaini. Kita mau buat Zaidan atau Zaidah ini jadi fa'il. Kita mau buat kata ini jadi fa'il nih. Yang pergi kan ini kan satu Z kan. Kita pengennya dua Z yang pergi, bukan satu Z. Kita pakai kata Zaidah ini atau Zaidah ini? Hah? Ayo, jawab. Ini kan satu Z kan. Satu Z kita hapus. Dia punya teman lagi namanya Z. Jadinya kan yang pergi kan 2Z kan? 2Z itu kan Zaidah. Kan isi musanna kan tambah alif nun sama ya nun kan? Zaidani sama Zaidaini. Yang pergi ini berarti pelaku. Dia marfu. Sekarang makanya kata Zaidani atau Zaidaini? Zaidani. Naam, jawabannya apa? Zaidani. Gitu. Paham? Kenapa Zaidani? Pasti nanya itu. Nah, karena Zaidani ini fa'il. Fa'il. Fa'il itu pelaku. Fa'il dalam bahasa Arab marfu hukumnya. Ntar kita jelaskan di sini. Zaidani fa'ilun marfu'un. Wa alamat raf'ihi, alamat rafa'nya apa? Alif, ya. Alamat rafa'nya dia alif. Kan musanna udah kita bahas barusan kan? Alamat rafa'nya dia alif. Kenapa alif? Ayo, betul. Alamat rafi al-alif li'annahu al-musanna, karena dia isim musanna. Artinya apa? Isim musanna ketika marfu dengan alif, jangan sampai kita buat jumlah menggunakan isim musanna dalam keadaan marfu dengan Zaidaini. Keliru. Kita katakan kayak gini keliru. Zahaba Zaidaini. Ini salah. Yang betul ini.
Paham? Padahal kalau sama-sama dua kan maknanya, ya enggak? Maknanya sama-sama dua. Ini kita kan udah mulai lebih dalam lagi. Kemarin kita cuma sekedar tahu cara doang. Cara bikin isim mutsanna tambah alif nun, tambah ya nun. Sekarang ini fungsinya. Fungsi alif nun ketika dia rafa. Kita lebih jelas lagi. Jadi setiap fa'il adalah marfu. Iya, betul. Nah, karena tadi adalah musanna, maka marfunya adalah jadi zaidani. Iya, betul, dengan alif. Setiap fa'il marfu, ya enggak? Apa alamat rafa'nya fa'il? Tergantung. Fa'ilnya dia dari isim apa? Dari isim mufrad kah? Kalau isim mufrad, fa'il isim mufrad marfu dengan dhammah. Kalau fa'ilnya isim mutsanna, marfunya dengan alif dan lain-lain. Nanti kita ini baru 2, belum sampai 9. Karena kan rafa'nya kan beda-beda alamat rafa'nya. Berarti ketika kita baca kitab Gundul harus tahu dong ini isim apa, harus tahu. Ya, kita baca kitab Gundul nih, Gundul, botak betulan, cuma ada titik-titik doang. Itu bagaimana kita bacanya? Pertama ya kita harus tahu ini isimnya jenisnya jenis yang mana. Mufrad kah, mutsanna, jamak mudzakkar salim, muannats salim, taksir segala macam dan semisalnya. Pertama itu tahu itu dulu. Kedua, ketika kita telah tahu dia jenis apa, kita harus tahu perubahannya dia apa di situ. Dia marfu kah, mansub kah, majrur kah, i'rabnya kita harus tahu. Oh ini marfu. Marfunya dengan apa? Gitu kan? Oh karena tadi ini isim mufrad, berarti marfunya dengan dhammah. Berarti saya dhammah. Paham itu? Kebayang nggak baca kitab Gundul? Gitu. Itu kayak gitu kurang lebih. Ketiga, jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Muslimuna marfu dia. Al-alamah waw, alamat rafa'nya waw. Berarti kalau jamak mudzakkar salim jadi fa'il, dia dengan waw. Iya. Kemudian masuk muslimina dengan ya. Majrur muslimina dengan ya. Artinya apa? Jamak mudzakkar salim ketika marfu dengan waw, muslimuna. Mansub dan majrur dengan ya. Muslimina, muslimina. Paham? Kayak gitu. Berarti kalau dia jadi fa'il, kalau dia jadi fa'il kita menggunakan muslimun atau muslimina? Muslimuna. Paham? Kenapa menggunakan muslimuna? Dikarenakan fa'il marfu pertama itu. Kedua, alamat rafa'nya jamak mudzakkar salim dengan waw, bukan dengan ya. Makanya kita gunakan kata muslimuna bukan muslimina. Paham? Ada pertanyaan? Berarti setiap fa'il pasti marfu. Pasti. Itu di antara halaman 34 kita kasih bocoran. Di antara kata yang di marfu dia fa'il. Ya. Di antara kata yang dia di marfu dia adalah fa'il. Nanti kita akan lebih jelas lagi fa'il itu apa di halaman 34. Kemudian yang keempat, jamak mudzakkar salim muslimatun. Dia marfu dengan dhammah. Muslimatin mansub dengan kasrah, muslimatin majrur dengan kasrah. Nah ini dia. Kalau yang lain kan mansubnya dengan asal itu kan asal nasab dengan fathah ya enggak? Waladan gitu kan? Tapi kalau jamak mudzakkar salim, dia masuknya dengan kasrah. Seperti majrur. Makanya ketika kita baca kitab Gundul nanti, banyak orang-orang yang keliru kadang-kadang. Misalkan, dia menemukan jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab. Tapi dia bacanya bukan fathah, bukan kasrah, tapi fathah dia baca. Dia mungkin teringat bahwasanya ini si mufrad kah? Atau memang keliru atau bagaimana, nggak tahu. Contoh misalkan misalkan apa ya? Gampangnya
Oh, hapus dulu. Gimana ya, Fadhil? Oh, gimana ya contohnya yang enak tuh yang dipahami misalkan bahasa. Ini perhatikan di sini. Ya. Sa'ah, kata sa'ah. Kata sa'ah ini adalah kata yang muannas. Sa'ah itu artinya apa? Jam. Jam tangan sa'ah. Taib. Ketika kata sa'ah ini dijamak, maka dia harus dijamak kepada jamak muannas salim. Harus dijamak kepada jamak muannas salim. Berarti jadinya sa'atun. Kan? Atau sa'atin. Marfu, mansub, majrur. Nah, sekarang di sini kasartu sa'atihim. Artinya saya merusak jam-jam mereka. Artinya jam mereka saya rusak. Jam mereka saya rusak. Ini dia dalam bahasa Arab objek maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Dibacanya harus nasab. Sebagian orang mereka mungkin lupa atau bagaimana, ketika membaca jamak muannas salim yang mansub, dia dengan fathah. Tahum. Harusnya apa? Sa'atihim. Ini mah domirnya nggak usah kita pikirin ya. Kita pikirin yang saatnya aja. Saya memecahkan, merusak jam mereka. Nasab. Apa alamat nasabnya jamak mudzakkar muannas salim? Kasrah. Ya enggak? Maka ketika kita ketemu jamak mudzakkar muannas salim demikian di kalimat dalam keadaan dia dinasab, wajib kita kasrah. Jangan kita fathah. Karena kalau fathah ini mah tandanya buat isim mufrad. Mansub dengan fathah. Paham? Yang mana? Ini. Jadi gini. Ketika kita ketemu kepada jamak muannas salim, yang mana jamak muannas salim ini dia mansub dengan kasrah, marfu dengan dhammah, mansub dengan kasrah, majrur dengan kasrah, gitu kan? Berarti ketika dia i'rabnya mansub harus kita kasrah. Paham? Berarti jamak muannas salim ketika dia dalam keadaan mansub, i'rabnya mansub, harus kita kasih tanda i'rabnya dia, yaitu adalah kasrah. Berarti cara bacanya kasartu sa'atihim. Ti gitu ya. Sebagian orang mungkin dia lupa, oh ini dipikir dia mungkin isim mufrad. Jadi bacanya kasartu sa'atahum. Saya merusak jam-jam mereka. Salah, keliru. Dikarenakan
sebagaimana kaidah tadi. Walaupun kita tahu ini kata dalam keadaan nasab, tapi kita nggak tahu tandanya nasabnya dia apa, tetap kita bakal ada kekeliruan dalam membaca. Kenapa dia keliru kalau dinasab dengan fathah? Karena nasab dengan fathah bukan jamak muannats salim, tapi isim mufrad. Dia nanti maf'ul bih dia. Maf'ul bih. Nanti kita bahas di halaman 34. Pasti kenapa nasab gitu kan? Sebagaimana tadi kenapa marfu, nanti kita akan bahas. Baik. Kemudian yang kelima jamak taksir auladun dhammah. Marfu dengan dhammah, auladan mansub dengan fathah, auladin majrur dengan kasrah. Dia alamatnya persis dengan isim mufrad. Ya. Alamatnya persis dengan isim mufrad. Tapi berikutnya al-asmaul khamsah marfu dengan waw. Abuka marfu dengan waw. Nah itu. Kita pentingnya hafal abuka, abaka, abika karena bukan cuma sekedar perubahan, tapi itu perubahan i'rab yang mempengaruhi makna. Abaka marfu dia, mansub dengan alif. Ya. Abika majrur dengan ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Fahel, nanya? Oh, udah mafhum insyaallah. Bukunya udah lawas nih. Yang lain ada pertanyaan? Tadi cara menghafalnya gimana? Yang disebutin apa dulu? Yang disebutin ya alismul mufrad waladun marfu'un bi dhammah. Waladan mansubun bi fathah, ada bi-nya ditambah bi-nya ya. Waladin majrurun bi kasrah. Al-musanna waladani marfu'un bil alif. Waladaini mansubun bil ya, waladaini majrurun bil ya. Ini kunci bisa baca kitab gundul. Ya. Baik. Berikutnya al-maksur. Isim maksur ini adalah isim yang belakangnya ada alif lazimah, gitu kan ya? Alif lazimah, alif yang senantiasa ada. Baik. Al-Fata, contohnya Al-Fata, Musa, Al-Mustafa dan semisalnya. Dia marfunya apa alamat rafanya dia? Dhammah muqaddarah. Apa dhammah muqaddarah? Dhammah yang ditakdirkan, yang diperkira-kirakan ada. Padahal enggak ada kan nih. Tapi dikira-kirakan aja. Gitulah ilmu nahwu ya dari ulama, dari sononya gini. Kita mah nahnu qaumun muqallidun. Kita mah orang yang ikut-ikutan aja. Mereka ngomong gini udah ngomong gitu. Enggak usah repot-repot kita bikin-bikin. Tinggal kita hafal. Kemudian al-fata masubun bi fathah muqaddarah dengan fathah muqaddarah. Al-fata majrur dengan kasrah muqaddarah. Jadi dia mah ketika dia marfu al-fata, mansub al-fatah, majrur al-fata. Seperti isim mabni ya. Seperti isim mabni enggak berubah-berubah, tapi apa? Hakikatnya dia ada i'rab. Walaupun i'rabnya secara takdiri. Apa takdiri? Ditakdirkan ada. Contoh misalkan dia jadi fa'il. Fi'ilnya misalkan dhahaba lagi lah. Fi'ilnya kita dhahaba aja dulu ya. Dhahaba al-fata. Ya, al-fata fa'ilun marfu'un. Al-fata dia fa'il marfu'. Wa alamat rafi, alamat rafa'nya ad-dhammatul muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Paham? Sebenarnya kalau kita baca kitab gundul enggak usah pusing-pusing. Ini gimana cara baca harokatnya ya? Cara baca harokatnya gimana? Enggak perlu. Karena udah enggak ada harokatnya dia ditakdirkan. Al-fata, al-fata, al-fata gitu aja. Enak. Selain contoh al-fata ada kata apa lagi? Musa, Isa, Mustafa. Intinya yang belakangnya alif lazimah. Alif yang senantiasa ada. Baik alifnya bengkok atau lurus, masuk ke maksur. Ad-dunya. Ya. Kemudian berikutnya
Al-manqus. Al-manqus ini yang belakangnya ya lazimah yang senantiasa ada. Kemudian sebelum ya-nya ada kasrah. Gitu kan? Al-qadi marfu' dengan dhammah muqaddarah. Jadi enggak dibaca al-qadiyu. Al-qadiyu tapi al-qadi. Iya. Kemudian al-qadiya mansub dengan fathah dhahirah, fathah yang tampak. Al-qadiya dicetakan nama enggak ada. Harus di fathah sendiri. Nah, yang cetakan baru siapa yang cetakan baru? Ada enggak? Ada yang cetakannya di situ enggak ada fathahnya di al-qadiya? Ah? Itu yang biru ya, sampul biru ya? Enggak, sampul Yang nggak ada patahnya sampul biru. yang hijau juga ada, tapi cetakan lama yang enggak ada. Yang cetakan baru, kalau dia cetakannya baru ada insya Allah. Ada ya? Alhamdulillah. Kalau enggak ada di fathah ya, di garis kalau enggak ada. Al-qadiyah. Fathah dhahirah. Kemudian al-qadi dia marjurur, kasrah muqaddarah. Ya. Jadi ketika kita baca kitab Gundul ketemu kata-kata al-qadi ini, dia i'rabnya apa dulu? Kalau dia marfu' dhammah muqaddarah, majrur kasrah muqaddarah. Kalau mansub fathah dhahirah, al-qadiyah. Paham? Ad-da'iyah dan yang semisalnya. Taib. Ini gimana cara bedain Ustaz? Karena ada yang ada titiknya, ada yang enggak ada titiknya. Titik ya, huruf ya gitu Ustaz. Kan di atas juga sama gitu Ustaz. Fathah enggak ada titik ya-nya gitu. Gimana cara bedain Ustaz? Oh ya. Jadi nanti kalau di dalam kitab Gundul sih kalau umpamanya kita baca ya, kalau isi mangkus itu semuanya ada titik ya-nya di bawah. Kalau yang mangkus. Kalau yang iya mangkus kan qadhi gitu kan. Itu kalau di kitab-kitab ada ya-nya, ada titiknya. Di sini aja nggak ada titiknya. Gitu ya. Tapi kalau maksur memang nggak bisa ada titiknya karena di alif. Iya. Tapi sekarang pertanyaan kita, kenapa dia maksur itu dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah? Jawabannya adalah lita'adzur. Kenapa sih harakatnya dia semua ditakdirkan? Jawaban lita'adzur, karena adanya uzur. Kenapa enggak dia di dhammah sebagaimana isim mufrad? Waladun gitu kan? Waladan, waladin. Kenapa enggak digituin sebagaimana isim mufrad? Padahal kan kalau kita tanya maknanya al-fatah ya satu pemuda, tunggal, ya enggak? Kalau kita perhatikan dia tunggal juga sama mufrad. Tapi kenapa dibedakan? Dikarenakan dia at-ta'adzur memiliki uzur. Apa uzurnya? Uzurnya dia adalah li'annal alif la taqbalu harakatan aslan. Karena alif itu secara hakikatnya, hukum asalnya tidak bisa menerima harokat. Makanya nggak boleh diharokatin kalau alif itu. Nggak ada di Quran kita nggak ada. Di manapun di kitab, di hadis, alif yang nggak ada harokatnya, nggak bisa terima harokat. Nah, makanya dia ditakdirkan terus ininya. Loh, tapi pertanyaan berikutnya, itu al-qadi isim mangkus, dia iya ini kan bisa terima harokat, tapi kenapa dia dhammah muqaddarah, nggak dhammah dhahirah, nggak al-qadiyu, kemudian nggak al-qadiyi, cuma yang tengah doang yang ada fathahnya al-qadiyah. Paham pertanyaannya? Jawabannya adalah kenapa yang mangkus juga dimuqaddarahkan? Dikarenakan lithiqal, dikarenakan berat. Apa artinya berat? Orang Arab itu berat nyebutnya. Dari kasrah ke dhammah, dari kasrah ke kasrah lebih berat lagi. Jadi orang Arab malas yang berat-berat. Nggak bisa. Al-qadiyu itu berat bagi mereka, lisan mereka. Kalau kita kan dipaksa-paksa bisa kan. Loh kan kita bisa ya, kita. Ini kan bahasa Arab. Ya jangan dipaksa-paksa ya. Jadi ja'al qadi. Orang Arab nggak mau ja'al qadiyu, berat. Makanya mereka sering nyikat-nyikat bahasa.
Muslak dakhil misalkan. Muslak dakhil artinya laisa laka dakhil. La tatadakhal. Jangan ikut campur ente gitu. Bukan urusan ente. Orang Arab gitu. Kalau ngomong la tatadakhal, muslak dakhil. Kan gampang itu kan daripada la tatadakhal. Kemudian li ayu syai'in, lish. Orang-orang Arab maunya simpel-simpel. Nah. Apalagi kalau dari kasroh ke kasroh al-qadiyyi, ya itu sangat berat lagi al-qadiyyi. Jadinya udah al-qadi aja. Tapi kalau nasab mensub ketika dari kasrah belanjak ke fathah itu ringan di lisan mereka. Makanya diharakati al-qadiyya. Ya. Al-qadiyya gitu. Nah, ini isim mangkus. Terakhir, al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak ditanwin. Hakikatnya dia isim mufrad juga. Betul enggak? Iya, Aisyah itu satu Aisyah. Tapi kenapa dia masuk kategori yang lain? Karena dia tandanya beda. Tandanya beda, enggak seperti isim mufrad nanti. Dia marfunya dengan dhammah, tetap dengan dhammah masih. Aisyah tuh masuk dengan fathah Aisyah. Nah, ini yang membuat beda. Majrurnya dengan fathah juga Aisyah. Nah, Aisyah majrur dengan fathah. Bagaimana kita cara bedainnya, Ustaz? Ketika dia masuk dan majrur? Nanti. Jawabannya nanti ya. Kita akan jelaskan semua. Nah. Jadi itu kesimpulan dari isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Ada pertanyaan? Tadi al-ismul ladzi la yansharif ini bisa bilang apa ya? Isim mufrad yang tidak ditanwin. Gimana maksudnya? Pertama, bisa kita katakan gitu. Dia isim mufrad yang tidak ditanwin. Betul. Kedua, kenapa dia enggak masuk kategori isim mufrad? Enggak dimasukin, enggak dicampur gitu. Ya, dipisah sendiri ismul ladzi yansharif karena dia ada tanda yang beda, yaitu di majrurnya. Kalau isim mufrad majrur dengan kasrah, kalau ismul ladzi la yansharif majrur dengan fathah. Paham? Nah, kita. Sama itu lihat mangkus dan maksur, dia juga sama isim mufrad. Tapi kenapa dibedakan? Karena dia ada sedikit tanda-tanda yang bedanya. Makanya dibedakan untuk apa? Memudahkan kita yang pemula di dalam belajar bahasa Arab. Taib, itu. Ada pertanyaan? Kalau misalnya nanti dalam baca kitab judul gitu ya, kayak misalnya Zaidun sama Aisyatun itu kalau nggak sama-sama nggak ada harokatnya, itu taunya isim mufrad atau al-ismu ladzi la yansharif itu taunya gimana? Nah, untuk ismul ladzi la yansharif ini nanti akan ada bab khusus. Nanti taunya gimana? Taunya kita akan mempelajari nanti bab tafasilul asma'il lati la tansharif. Rincian-rincian isim yang nggak ditanwin. Kapan isim itu nggak ditanwin? Ada rinciannya. Selain daripada itu, dia ditanwin. Contohnya, kita kasih contoh sedikit. Kapan isim gak ditanwin? Ketika dia nama. Mau nama apapun itu. Di antaranya nama kan nama orang kan? Nama orang plus untuk perempuan. Jadi bukan nama untuk laki-laki. Kalau nama untuk laki-laki, tanwin. Zaidun, Muhammadun. Tapi kalau nama plus ta'nits untuk perempuan, maka dia nggak ditanwin. Contohnya apa? Aisyah tuh nama buat perempuan. Ya enggak? Zainabu, Maryamu, Hafsatu. Kalau Abdullah maksudnya apa? Abdullah ini nanti dia mudhaf ilaih dia. Bukan yang mufrad dia. Katanya ntar dia tarkib susunan. Abdullah, Abdurrahman. Mudhaf ilaih, abad mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Nah, dia nggak masuk kategori ini. Nanti kita ada pembahasan khususnya itu. Ada pertanyaan lagi? Oh, gimana ini? Sulit apa mudah? Mudah insya Allah ya. Yang pertama ada dua, ngerti atau Itu betul, ini nggak nanya, bingung pengen nanya apa atau Asih mau nanya tapi bingung nanya apa karena nggak ngerti.
Tayyib. Ini ngantuk nih, ngantuk nggak nih? Cep, ke halaman berikutnya. Sebutkan marfu, mansub, majrur dan tanda-tandanya. Nah, ini make kita tamrin. Kita latihan supaya nggak ngantuk. Mungkin ada yang ngantuk atau ada yang bete, bosen. Ini ada latihan. Dhalimuna. Pertama kita harus tahu dia marfu, mansub, majrur. Oh, dhalimuna dia marfu. Paham? Alamat rafanya apa? Wow. Kenapa? Jamak mudzakkar salim. Itu ya. Paham ya? Gitu. Taruh. Ayo, hadirkan dulu ruhnya, hadirkan ruh. Hadir. Dhalimuna, lihat di sini, perhatikan di kitab. Dia marfu, mansub atau majrur? Marfu kan? Alamat rafanya dia apa? Wow. Kenapa wow? Jamak mudzakkar salim. Kan dhalimuna, dhalimina. Sekarang ini anak kasih contoh doang ya. Abis itu antum mandiri. Pak Helmi. Yaumin. Majrur. Alamat jarnya? Kenapa? Ahsan, isim mufrad, Masya Allah. Berikutnya Pak. Lailatun. Mufrad. Ini dulu, ininya dulu. Apa hukum? Arabnya dulu apa? Marfu, mansub, majrur. Marfu, ahsan. Alamat rafanya? Domah. Nah, iya, kenapa? Mufrad. Iya, itu. Gampang kan? Yang penting lihat dulu, kalau belum hafal nggak apa-apa. Ayo lanjut. Hurairah. Iya. Abi ini marfu, mansub, majrur. Abi itu yang... Coba ngelihat abi yang mana itu. Nah, coba. Kira-kira bentuknya dia di mana tuh kalau yang abi marfu, mansub, majrur? Hah? Oke. Ayo yang lain kesempatan untuk berpikir. Saya di lempengan mana ya kalau kata orang sini? Sini. Enggak usah loncat. Enggak ada loncat. Iya. Ayo, saya di bagian mana nih? Majrur. Alamat jarnya apa? Abi. Apa? Kasroh ya? Iya. Iya. Iya, betul. Alamat jarnya ya. Kenapa? Karena Al-asmaul. Oh gitu, paham ya? Ayo Pak, lanjut. Zulumatun. Iya. Hah? I'rabnya apa? Marfu, mansub, majrur. Masuknya ke marfu. Marfu, ahsan. Alamat rafa'nya? Dhamma. Kenapa? Karena mufrad. Bukan mufrad. Alif ta dia, alif ta. Ahsan. Jamak muannats salim, betul. Ayo Pak Yuhendri. Iya. Masya Allah, lancar kalau Pak Yuhendri. Qulubihim, ayo terus. Qulubi. Yang B-nya ya, yang B-nya. Majrur, ahsan. Alamat jarnya? Di akhirnya apa itu akhirnya? B. Berarti akhir katanya apa? B. Berarti kasroh. Iya. Kenapa dia alamat jarnya kasroh? Ya kenapa qulubi dia majrur dengan kasrah? Qulub ini
dari kolbun, memang agak susah ya. Karena mufrad ya. Bukan, kalau mufradnya kolbun. Iya. Berarti kulub. Kulub apa? Maksud. Taksir. Iya, betul, taksir. Hasan. Anfusahum, ayo Pak. Sahum Ini masuk nasab, Hasan. Alamat nasabnya fathah. Kenapa? taksir pun. Ahsan, jamak taksir. Iya, dari kata nafas. Alhamdulillah selamat. Ayo Pak, berikutnya Pak. Tijarotuhum. Ya, humnya kita abaikan ya, tijaratu aja. Marfu. Ya, marfu Hasan. Domah. Domah, karena lihat isim yang marfu dengan domah apa aja? Dia taksirkah, isim mufradkah, atau apa? Tijarah ini perniagaan. Isim mufrad. Ahsan, betul, isim mufrad. Ya. Ayo, antum, ayunain. Masuk, ya betul. Ahsan. Alamat nasabnya dengan apa? Alamat nasabnya? Isim mutsanna alamat nasabnya apa? Di table, lihat di table bagian al-musanna. Ahsan, alia. Lanjut, Pak. Bil huda. Majrur. Ya. Isimnya alamat taksir. Tayyib, dia majrur alamatnya dulu. Alamat jarnya apa? Mansub ya. Bukan. Jadi ini huda majrur, jar majrur, tayyib. Alamat jarnya dia apa? Di isim apa dulu nih kira-kira? Yang belakangnya ada alif lazimah. Al-Musanna. Bukan. Maksur ya. Iya, maksur. Nah, alamat jarnya apa kalau isi maksur? Bukan. Di table. Ya, apa di situ? Kasrah muqaddarah. Iya. Baik, lanjut. Lil kafirin. Lagi ngitung. Saya masih dapat lagi nih. Majrur, Hasan. Dengan ini kasroh. Alamat jarnya apa? Iya. Ya. Baik, alamat jarnya ya. Kenapa? Kenapa majrur dengan ya? Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Hai Pak Hel. Ya. Ahsan. Tanah masuk bil alif. Bagus. Hijaratu. Nah, udah siap-siap ini. Batu.
Capek banget kayaknya. Lewat kan Tat? Didaki Lah yang sorif ya? Lah yang sorif. Ini enggak, bukan. Bukan. Ntar kalau saya jawab tahu. Mufrad. Ini marfu masuk majrur. Marfu. Marfu, ahsan. Alamat rafanya? Doma. Dhammah. Kenapa? Mufrad. Nah, iya, ahsan. Mufrad. Lanjut. Abu Thalibin. Ya. Majrur. Abu, jangan tolibnya, abunya. Abu itu ini khamsah lagi ya. Itu marfu Marfu, alamat rafanya? Wow, kenapa? karena itu tadi Al-asmaul? khamsah. Oh iya, lanjut. Qadi majrur Majrur, kenapa alamat jarnya? mampus Alamatnya dulu. dom majrur kasrah. Kasrah apa? Nggak apa-apa, lihat. Itu ada di table, Marfu Isim apa? Isim mangkus kan? Alamat jarnya apa? Kasrah muqaddarah. Iya. Kenapa kasrah muqaddarah? Karena isim mangkus. Sebenarnya gini. Sebenarnya ini tersembunyi muqaddarah, makanya dinamakan muqaddarah gitu kan. Jadi gini sebenarnya, untuk bisa menjawab dari soal ini, kita harus tahu ini isim apa dulu gitu kan. Harus betul tahu ini isim apa, baru dia keadaannya, i'rabnya ini apa gitu. Tapi untuk menjawabnya dibalik gitu kan. Oh, dia marfu gitu kan. Alamat rafanya apa gitu kan. Oh, ini alamat rafanya ya. Kenapa? Musanna. Sebelum kita jawab ini adalah musanna, kita harus tahu ini musanna dulu. Paham ya? Gitu. Tapi untuk menjelaskan i'rabnya itu nanti dibalik, emang terbalik. Atau boleh juga kita katakan ini isim apa gitu kan. I'rabnya apa? Gitu. Kenapa? Tanya. Za ilmin atau Pak? za ilmin majrur Za-nya. Bukan ilmin ya betul majrur. zanya Iya. asma khamsah Asma khamsah. dengan alif Majrur marfu masuk. mufrad Marfu masuk atau majrur? majrur dengan Enggak, za-nya marfu masuk majrur. marfu Ustaz. Ma Zanya marfu dengan alif mansub. Zu za. Iya. mansub dengan waw ya marfu dengan waw ya Iya. Mansub dengan mansub dengan alif. alif Hasan. Karena isim sim asma khamsah oh ya, asal khamsah. Tanya asal. Terakhir, an Aisyata. Pak Firdaus terakhir. Dia marfu masuk majrur. Ada huruf jar tuh. Majrur Pak. Majrur, alamat jarnya Alamat jarnya an. di akhir katanya apa itu alamat jarnya? Oh? Fathah, iya, Hasan. Fathah. Kenapa dia alamat jarnya fathah? Ismul ladzi la yansarif. Itu ya. Kebayang ya? Orang lebih kayak gitu. Insyaallah. Tayyib. Sebelum kita tutup, insyaallah besok ke depan kita akan lanjut membahas isim-isim yang mabni. Nah, ini ya. Nanti kita yang dilihat itu kayak Aisyah itu annya apa Aisyatanya? Aisyah tanya. Iya. Kalau an huruf jar, dia amil membuat setelahnya majrur.
Kenapa Aisyah majrur? Ada amil yang membuat dia majrur. Pokoknya kalau setelah diet masih majrur ya. Iya, setelah huruf jar pasti majrur. Alamat jarnya apa? Tergantung isimnya apa dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, insya Allah kita pekan depan akan membahas isim-isim. Pekan depan kita Jumat ya, hari tasyrik. Di sini motongnya Sabtu saja. Sabtu ya. Berarti Ahad belajar atau enggak nih? Boleh libur nggak? Mudik capean. Capean ya? Motong ya? Jadi kalau mungkin dari kita, mungkin dari ini mungkin banyak yang ini, banyak yang Kau ya motong. kalau mungkin dari yang lain nggak apa-apa. Nanti didiskusikan aja di grup atau gimana nanti lihat ya. Masih lama. Baik. Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Cukup nih. Tapi kita cukup sampai di sini. Ilahuna jazakumullahu khairan katsiran. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.